Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Budini berdoa semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia bersama keluarga kalian dimanapun berada ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini Budini akan melanjutkan pelajaran yang lalu mengenai pengoperasian alat pembayaran tunai dan non tunai yang sudah kalian pelajari sebelum mempelajari materi ini. Pada pembelajaran menerapkan alat bantu verifikasi dalam transaksi, kalian akan mendapatkan dua kompetensi dasar, yaitu pengetahuan itu menerapkan pengoperasian alat bantu verifikasi dalam transaksi, terus kemudian dari kompetensi dasar keterampilan yaitu mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Artinya apa? Bahwa dalam pembelajaran ini kalian harus mencapai tanda di mana kamu sudah dinyatakan lulus atau kompeten dalam kompetensi ini. Indikatornya yaitu 1. Mengklasifikasi alat bantu verifikasi dalam transaksi. Yang kedua, menganalisis pengoperasian alat bantu verifikasi dalam transaksi. Yang ketiga, yaitu menerapkan pengoperasian alat bantu verifikasi dalam transaksi. Yang keempat, menunjukkan pengoperasian alat bantu verifikasi dalam transaksi. Kalau sekarang ini saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran adalah sebuah tujuan atau arah yang akan membimbing kalian, mengarahkan seluruh kegiatan belajar kalian untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam pembelajaran mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi ini, maka tujuan pembelajaran yang harus kalian jadikan acuan yang pertama yaitu mengklasifikasi alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan benar. Artinya kalian harus mampu mengelompokkan masing-masing dari alat bantu verifikasi itu, kemudian sesuai dengan spesifikasi barang dan sesuai dengan kebutuhan ya. Artinya apa untuk apa, nanti kalian harus bisa mempelajari lebih lanjut ya. Yang kedua yaitu menganalisis pengoperasian alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan benar. Artinya menganalisis di sini tentu kalian harus mencari tahu lebih lanjut sedetail-detailnya dari bagaimana alat bantu verifikasi ini bisa dioperasikan. Artinya tata cara mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi ini, cara kerjanya seperti apa, seperti itu, penggunaannya pada kondisi yang mana gitu. Ini yang harus kalian pelajari, itu dari sisi pengetahuannya. Sedangkan yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu menerapkan pengoperasian alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan benar. Artinya apa? Bahwa kalian belajar alat bantu verifikasi ini, kalian harus
di akhir dari pembelajaran kalian harus bisa menerapkan alat bantu verifikasi ini dengan benar gitu. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, menunjukkan pengoperasian alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan benar, artinya tidak hanya menerapkan saja, tetapi kalian juga harus bisa menunjukkan tata cara atau bagaimana pengoperasian alat bantu verifikasi dalam transaksi ini dipergunakan. Selanjutnya, ini adalah pokok-pokok materi yang nantinya kalian akan belajar. Yang pertama yaitu pengertian alat bantu verifikasi. Untuk mengetahui sebuah objek, maka kita harus tahu apa pengertian dari sebuah objek itu. Kalau kita sedang mempelajari alat bantu verifikasi, maka kalian juga harus tahu pengertian dari alat bantu verifikasi dalam transaksi itu. Yang kedua, kalian juga diminta untuk memahami atau mengerti jenis-jenis alat bantu verifikasi. Terus yang ketiga, validasi pemeriksaan uang, validasi atau pemeriksaan uang. Ya, yang keempat yaitu validasi pemeriksaan kartu kredit atau kartu debit. Yang terakhir yaitu perawatan alat bantu verifikasi. Ya, selanjutnya nanti saya akan terangkan. Jadi ada 2 objek yang harus kalian dalam validasi itu ada 2 objek, yaitu pemeriksaan uang dan pemeriksaan kartu kredit ataupun kartu debit. Sedangkan materi yang terakhir itu perawatan alat bantu verifikasi. Nah, tentu kalian juga harus mengerti setelah menggunakan alat-alat tersebut, maka bagaimana perlakuan terhadap alat-alat tersebut, perawatan seperti apa yang harus dilakukan, itu juga yang harus kalian kuasai. Yang selanjutnya, kita lanjut pada materinya ya. Nah, ini adalah pengertian alat bantu verifikasi. Kita tahu bahwa dengan maraknya peredaran uang palsu yang tentu kalian bisa cari di berbagai media, telah banyak memakan korban dan tentunya ini sangat merugikan khususnya bagi dunia usaha. Bagi mereka yang memiliki usaha, tentu mereka sangat resah dengan peredaran uang palsu ini. Tidak hanya uang palsu saja, tetapi juga menyangkut alat pembayaran yang lain seperti kartu kredit ataupun kartu debit. Ada oknum yang mempergunakan yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan uang palsu ataupun kartu kredit dengan berbagai cara sehingga merugikan banyak pihak. Nah, Bu Dini di sini akan menyampaikan pengertian alat bantu verifikasi. Alat bantu verifikasi adalah alat yang dapat digunakan penjual atau kasir untuk memeriksa alat pembayaran baik berupa uang kartal, uang kertas di sini, maupun kartu kredit yang digunakan pembeli itu asli atau tidak. Selain penggunaan alat bantu verifikasi, seorang penjual atau kasir juga harus menguasai atau memiliki pengetahuan atau keterampilan, ketelitian, kejelian dalam membedakan mana pembayaran
pembayaran yang asli atau mana uang asli secara manual. Tentu ini menjadi pilihan bagi para pengusaha apakah akan menggunakan pemeriksaan secara manual ataupun dengan dibantu alat verifikasi dalam transaksi. Selanjutnya, di sini adalah saya tampilkan jenis-jenis alat bantu verifikasi. Ada dua alat bantu verifikasi. Yang pertama adalah alat bantu verifikasi terhadap uang kertas. Dan yang kedua adalah alat bantu verifikasi yang akan membantu dalam penggunaan kartu kredit atau kartu debit dari pembeli ataupun pelanggan. Jadi ada dua jenis alat bantu verifikasi. Selanjutnya, nah, di sini saya juga menampilkan ciri-ciri uang asli untuk membekali kalian ketika nanti kalian di lapangan, artinya menjalankan tugas kalian, baik itu sebagai kasir ataupun kalian dalam usaha kalian di kemudian hari ataupun kalian di perusahaan lain yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Maka ciri-ciri uang asli ini tentunya menjadi bekal yang berarti untuk kalian. Ciri-ciri yang pertama yaitu uang asli terdapat benang pengaman atau safety line. Yang kedua adalah tanda air watermark. Yang ketiga cetak intaglio. Yang keempat nomor seri. Jadi setiap uang itu ada nomor serinya. Ya. Kemudian yang kelima micro letter, kemudian invisible print. Nah, pada saat kalian melakukan verifikasi terhadap pembayaran melalui uang tunai, khususnya uang kertas ini, maka yang harus kalian nyatakan ataupun kalian harus tahu apakah uang itu terdapat ciri-ciri dari tanda-tanda yang tadi Bu Dini sudah sebutkan. Jika kalian memerlukan informasi lebih lanjut, kalian bisa mencari tahu di website di paling atas ini, yaitu dari Bank Indonesia www.bi.go.id /ID, kemudian /rupiah gambar uang default.aspx. Selanjutnya, oke, ini adalah validasi atau pemeriksaan uang. Yang pertama ini gambar pemeriksaan uang dengan money detector, artinya dibantu dengan mesin khusus. Kemudian ada sebuah lampu khusus yang dilengkapi dengan lampu khusus, yaitu sinar UV. Kemudian yang kedua yaitu dengan langkah manual, yaitu dengan meraba, menerawang dan dilihat ya, seperti itu. Nah, penggunaan dari alat ini, baik itu dengan dibantu dengan money detector ataupun dengan manual, tentu menjadi pilihan bagi pengusaha atau toko ataupun perusahaan retail untuk menggunakan mana yang lebih nyaman, supaya tidak menyinggung pelanggan kita. Agar nyaman, tentu mungkin bisa menggunakan alat yang
lebih mengurangi ya, artinya kita lebih disarankan menggunakan alat ya ketika kita bertransaksi dengan pelanggan. Berikutnya adalah karena kita juga tidak a priori ataupun negative thinking, karena sebagai pelanggan pun mungkin dia juga bisa jadi dia sebagai seorang korban yang tidak tahu bahwasanya uang yang dia bawa itu juga dia tidak mengetahui bahwa dia ternyata menjadi korban dari peredaran uang palsu, sehingga kenyamanan pelanggan ini jangan sampai pelanggan juga seperti seorang yang tertuduh ketika bertransaksi. Nah itu dalam etikanya tentu kita juga harus menjaga. Nah untuk itu pilihlah alat-alat money detector ataupun yang lebih halus, yang tidak menyinggung pelanggan untuk bertransaksi di kemudian hari itu bisa menjadi langganan kita terus. Itu seperti apa, jadi perasaannya pun juga harus kita jaga sebaik mungkin gitu ya. Jadi untuk memilih mana cara, apakah mau pakai manual ataupun mau pakai money detector, itu tentu menjadi pilihan. Silahkan nanti kalian pelajari lebih lanjut dalam buku modul yang sudah disiapkan oleh Bu Dini. Selanjutnya adalah gambar kartu kredit dan kartu debit ya. Di sebelah kiri ini yang atas yang Danamon, kartu Danamon Visa itu kartu kredit, sedangkan yang di bawah kartu BRI itu adalah kartu debit ya. Kemudian yang di sebelah kanan, gambar yang di sebelah kanan ada keterangannya kartu debit itu semuanya kartu debit ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu selalu ada kata debitnya, ya, ada kata-kata debitnya di sini. Terus kalau ada beberapa kartu yang tidak menyebutkan debit ya, tapi kalau BCA sih secara umum ini sudah paham bahwa ini adalah kartu debit gitu ya. Oke, cukup jelas ya tanda-tandanya. Nah berikutnya saya akan lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah bagian-bagian kartu kredit ataupun kartu debit. Secara umum saja ya, tampak muka. Jadi ada dua muka ya. Seperti kartu ATM, fisiknya seperti kartu ATM. Ya, jadi tampak muka dan tampak belakang. Yang tampak muka yang pertama ya, itu ada logo atau nama penerbit ya, biasanya ada nama bank. Banknya bank apa? Apakah bank BCA ataukah bank BRI ataukah bank BNI gitu ya. Itu biasanya nama bank dan logonya itu terdapat dalam kartu kredit ataupun kartu debit. Berikutnya adalah nama jaringan kartu ya. Biasanya bank itu sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan perbankan lainnya, misalkan Visa, Mastercard, BCA Card, terus American Express gitu ya. Jadi bank-bank ataupun organisasi-organisasi keuangan yang bisa menggunakan kartu kredit ini gitu, kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah ada masa berlakunya. Nah, ini penting bagi seorang kasir terutama ataupun bagi para pengusaha ketika bertransaksi dengan pelanggan. Ya, jadi sebelum kita melakukan verifikasi menggunakan alat bantu verifikasi kartu kredit ataupun kartu debit,
pertama kali yang harus kita lihat yaitu identifikasi atau mengidentifikasi tampak muka kartu ini ya, terutama nih untuk masa berlaku kartu. Seorang kasir harus teliti, harus melihat dengan cermat. Terus berikutnya ada nama pelanggan atau nama pemilik kartu, kemudian nama pemegang kartu maksudnya. Terus kemudian ada nomor kartu, biasanya kalau nggak salah itu ada 16 digit ya, 16 angka maksudnya. Berikutnya ini ada yang di atas, ada chip yang bersifat multifunction dengan keamanan yang lebih terjamin. Jadi semua bank yang mengeluarkan ATM saat ini sudah menggunakan kartu chip, yang mana ini akan memberikan jaminan atas keamanan penggunaan dari kartu ini. Sedangkan yang tampak belakang itu terdiri dari yang warna hitam itu magnetic strip ya. Artinya itu biasanya yang berkaitan dengan fungsi dari ATM secara magnet ya, artinya itu yang tahu orang bank ya. Intinya seperti itu saja sebagai pengetahuan saja. Terus yang biasanya itu 3 angka belakang, 3 digit nomor verifikasi. Nah itu yang belakang, itu yang paling belakang. Terus ada signature panel, ini adalah tanda tangan dari pemilik kartu itu, biasanya ada tanda tangannya gitu. Ya, jadi seorang kasir juga harus memeriksa apakah terdapat tanda tangan gitu. Tapi juga kita pun dalam transaksi juga harus berhati-hati ketika kita memeriksa kartu. Tentu juga makanya kecermatan, pengetahuan kita yang detail itu harus kita harus paham gitu ya. Terus kemudian alamat bank penerbit, biasanya ini di bagian belakang juga dicantumkan nama dari bank penerbit itu. Misalnya kalau kartu kredit ataupun kartu debit itu dikeluarkan oleh BCA, nah biasanya tuh ada keterangannya PT BCA, alamat di mana, bla bla bla. Itu biasanya ada keterangannya. Berikutnya ini adalah alat bantu verifikasi kartu kredit dan debit. Nah ini gambar yang sebelah kiri, sebelah kanan, nama alatnya sama, yaitu mesin IDC ya, mesin atau alat bantu verifikasi yang akan membantu kasir ataupun para penjual, para pedagang, perusahaan dalam hal ini ya, itu atau mereka yang pekerjaannya berkaitan dengan transaksi keuangan, tentu sudah mesti harus paham dengan kedua alat ini ya. Nama alatnya yaitu mesin IDC. Oke, jadi ini nanti digesekkan atau menggunakan chip. Nah kalau yang di sebelah kiri itu bisa digesek, biasanya di samping dari mesin IDC itu ada alat untuk menggesekkan yang tadi, bagian hitam tadi untuk kita gesekkan di situ, ataupun dengan yang sebelah kanan itu menggunakan chip yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Nah, tidak kalah atau tidak tentu ini menjadi bagian yang penting yang harus kalian ketahui juga pada saat nanti kalian sudah menjalankan tugas ini, artinya tugas sebagai seorang kasir ataupun sebagai karyawan yang nantinya berkaitan dengan tugas transaksi keuangan ya, tentu harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana peralatan alat bantu verifikasi itu memiliki umur yang lebih panjang ya.
Bagaimana caranya? Ya tentu harus dilakukan perawatan. Nah, ini ada 2, tapi secara umum seperti ini. Bersihkan mesin setiap kali akan digunakan, barangkali mungkin ada debunya, dilap pakai tisu ataupun bahan-bahan yang halus supaya karena berkaitan dengan biasanya ada bagian khusus yang itu tidak bisa dengan lap yang kasar gitu ya, karena ada lampunya tuh, itu harus dibersihkan tentu dengan kain yang khusus. Itu juga kalian juga harus tahu juga. Terus yang kedua, cek lampu UV mesinnya apakah masih nyala ataupun tidak gitu ya. Kalaupun mengalami kerusakan atau tidak normal, fungsinya tidak normal, ya tentu harus dikomunikasikan atau dilaporkan kepada divisi ataupun pihak-pihak yang lebih bertanggung jawab, atau atasannya atau bagian yang ditugaskan untuk memfollow up lebih lanjut. Bantu verifikasi ya. Satunya yang sebelah kiri itu mesin IDC, yang sebelah kanannya itu money detector. Ya, sama saya rasa seperti itu ya, selalu dibersihkan. Kalau mesin IDC, bersihkan mesin setiap kali akan digunakan untuk menghindari debu masuk ke sela-sela mesin. Terus kemudian cek kertas berkala untuk mencegah terjadinya kehabisan kertas ketika melayani customer. Terus yang keempat, sering dinyalakan meski tidak digunakan. Ini karena biasanya kalau alat elektronik jika tidak digunakan dalam kurun waktu yang panjang biasanya malah justru rusak ya. Jadi harus setiap mungkin seminggu atau berapa waktu harus dinyalakan. Kemudian jika menemukan kerusakan, melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, demikian juga dengan alat bantu verifikasi uang, money detector juga kurang lebih sama. Bersihkan setiap kali akan dipakai, pastikan memang berfungsi baik. Kemudian cek kondisi lampunya apakah masih berfungsi baik. Terus kemudian segera laporkan jika terjadi kerusakan kepada pihak yang berwenang. Itu saya rasa itu saja. Ini adalah informasi yang relevan. Saya hanya memberikan informasi satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, yaitu di Trans Retail atau Carrefour, yaitu dia menerima berbagai kartu ya, dari kartu yang dipunyai oleh Carrefour sendiri yang dikeluarkan oleh Bank Mega maupun bank-bank yang bekerja sama dengan Carrefour. Misalnya tadi saya sebutkan ada Visa, ada Mastercard, ada BCA, ada American Express, terus kemudian ada JCB ya, terus kemudian ada debit BCA, debit Prima, kemudian Bank Mega, terus kemudian voucher dan sebagainya. Itu ya ini sebagai gambaran saja bahwa perusahaan besar dalam memberikan kemudahan kepada pelanggan itu dengan menerima berbagai alat pembayaran yang dimiliki oleh pelanggan. Ya, artinya di samping kita juga harus berhati-hati dari sisi kehati-hatian, maka dari itu kita harus punya pengetahuan tentang ini, artinya tentang alat ini ya, sehingga ketika kalian nanti akan bertugas sebagai kasir, tentu kalian sudah punya pengetahuan yang cukup atau baik dalam hal alat bantu verifikasi dan transaksi ini.
Jika ada pertanyaan yang masih kalian belum sampaikan, bisa kalian sampaikan, bisa menghubungi saya ataupun melalui WA ataupun melalui email yang mudah bagi kalian. Baiklah, saya rasa itu saja presentasi dari Bu Dini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.